Kan ya? Malam. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini kajian Tuhfatul Mushtaq kita lakukan secara live streaming kerjasama MJWJ dengan An-Nabawi Media dari Masjid An-Nabawi Banjarwijaya Cipondo. Terakhir kita bahas hadis ke-6. Hari ini kita masuk hadis ke-7. Bisa dilihat di PDF-nya atau nanti saya akan kirimkan pula materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang ke-7. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Ini hadis masih berbicara tentang keutamaan atau fadilah orang yang punya akhlak tinggi. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Saya, kata Rasul, akan menjamin rumah di tepian surga liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan mira'. Di sini dikatakan, ditafsirin di bawahnya, al-mira itu jadalahu, orang yang mendebatnya, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia benar. Lalu apakah kita harus meninggalkan proses perdebatan? Tidak. Yang dimaksud mira' di sini, ketika ada orang minta penjelasan suatu hukum misalnya, kemudian dijelaskan oleh orang yang dimintakan penjelasan itu, yang nanya nggak nerima, nggak perlu didebat yang kayak begitu, sekalipun kita dalam posisi benar, karena bakalan capek kita, sia-sia akan mendebat kepada orang yang nggak paham. Lebih baik kita tinggalkan. Kalau pesan guru saya dulu, kalau ente mau benar, ane jawab, tapi kalau ente mau menang, ente menang. Karena kalau kita terus berdebat, yang ada adalah debat kusir, nggak akan ada ujungnya. Nah, ditinggalkanlah perdebatan yang mungkin istilah kita anfaedah. Tinggalkan mira'. Nah, orang yang kayak begitu, kata Nabi, sekalipun dia benar, dia nggak lanjutkan perdebatannya, menghindari perpecahan, dijamin dia akan masuk surga. Dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempat atau rumah nanti di tepian surga. Walaupun di tepian, tapi masih surga insya Allah. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan Nabi juga menjamin bi baitin fi wasatil jannah, rumah atau bangunan di surga
fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, sekalipun bohongnya itu, kedustaannya itu bersifat senda gurau, bercanda. Kan banyak orang bercanda. Istilah sekarang apa? Yang rame itu ngeprank. Iya, ngeprank. Ngeprank bercanda kan ya? Bercanda niatnya dengan tujuan supaya subscribernya banyak. Mazihan. Itu bercanda. Nggak serius gitu bercandanya. Apa berbohongnya nggak serius. Dia nggak ngerjain yang kayak begitu. Maka orang itu dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk atau dibuatkan rumah di tengah-tengah surga. Atau bohong yang lain, misalnya bohong tapi benar. Gimana ceritanya bohong tapi benar? Dengan tujuan supaya orang kagak ngerjain. Kayak orang zaman dulu, anak kecil minta beli es krim. Jangan beli es krim. Batuk aja. Maksudnya bukan makan es krim nanti batuk, tapi jangan makan es krim, tapi batuk aja yang boleh. Beli es krim aja jangan, yang boleh batuk aja. Nah, itu yang model kayak gitu bohong sebetulnya, tapi bohong yang benar mungkin. Nah, itu andai kata ditinggalkan hal yang kayak begitu, orang nggak ngerjain bohong yang kayak gitu, dijamin oleh Nabi dibuatkan rumah nanti di tengah-tengah surga. Bahkan kalau kita ngelihat sejarahnya Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadisnya, beliau kan ada sistem sikah, ada istilah sikah, orang yang bisa dipercaya, orang jujur, adil, bukan yang zalim. Sampai adil terhadap berbagai macam makhluk, bukan cuma manusia saja. Imam Bukhari pernah diriwayatkan dia nggak mau mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari orang yang bohong, bukan cuma sama orang, sama hewan. Kalau orang punya ayam, sore suruh masuk kandang kan rada susah. Biasanya gimana biar tuh ayam masuk kandang? Di apa bahasa Indonesianya ya, yang ker gitu. Ayam kok digini-giniin, tujuannya apa? Biar dikasih makan. Kata si ayam, dikasih makan, nyamperin, masuk itu ayam kemana? Ke kandang, dikasih makan nggak? Kagak. Bohong sama siapa? Sama ayam. Imam Bukhari nggak mau ngambil hadis atau meriwayatkan hadis dari orang yang bohong, termasuk bohong sama ayam. Padahal itu nggak masalah sebetulnya, nggak masalah. Atau bohong yang dalam keadaan hak. Kalau misalnya daripada berantem orang suami istri, ini jangan ditiru, jangan. Ada suami punya istrinya lebih dari satu, dia pengen ke rumah istri yang satunya lagi, dia ngomong, kenapa? Kok kemarin nggak pulang, kenapa? Anda meriang, padahal di rumah istrinya satu lagi, daripada dia berantem sama istri yang satunya lagi, itu bohong, masih diperkenankan. Tapi kalau dia nggak kerjakan bohong yang model kayak begitu, dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibuatkan rumah dalam surga. Wa in kana mazihan, sekalipun bohongnya itu harusnya benar. Wa bi baitin fi 'alal jannati liman hasana khuluquhu, dan Nabi juga menjamin bi baitin, dibuatkan rumah fi 'alal jannah, di surga bagian yang paling tinggi. Kalau kata kita mah andai gitu, andai di puncak yang tadi tuh, yang rabadil jannah bagian bawah. Orang yang kagak mau berdebat, bagian bawah. Kalau di puncak bagian bawah mana? Daerah Cipayung ya. Baru Megamendung kan bawah tuh masih dingin sih dingin, tapi masih judulnya puncak nggak? Puncak, masih enak dah. Nah, orang yang nggak mau berbohong, meninggalkan perbuatan dusta, pada tengahan dikit, daerah mungkin apa tengah itu, naik ke atas sedikit dah, Cipayung, dari Megamendung ke Cipayung ke atas. Nah, orang yang paling tinggi dijamin juga oleh Nabi SAW akan dibuatkan rumah di surga yang paling tinggi. Kalau misalkan di puncak, di atas Cipanas yang udah paling atas sekali, di atasnya Cisarua. Liman hasana khuluquhu, bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Dengan kata lain, posisi orang yang akhlaknya bagus lebih tinggi ketimbang dua yang tadi. Walaupun secara intrinsik, secara sekilas kalau kita selidiki, sebetulnya yang dua yang tadi juga termasuk dengan kaitannya akhlak. Orang yang meninggalkan perdebatan yang sifatnya memecah atau perdebatan yang anfaedah, itu kan akhlak yang baik. Ketika orang nggak mau berkata dusta, itu kan akhlak yang baik. Lebih-lebih seluruh tindak tanduknya digunakan dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka kata Nabi, dia akan diberikan posisi yang paling tinggi nanti di surga.
Ini hadis diriwayatkan ada di kitab Imam Abi Daud, ada di kitab Ibnu Majah, ada kitab Jami' At-Tirmidzi. Tapi hadis ini lafaznya dari Abu Daud. Al-hadis samin, hadis yang ke-8. Belum ada ya? Iya. Jadi sambil hadis yang ke-8, An Rafi ibni Makis, dari Rafi' bin Makis radhiyallahu an. Wa kana mimman syahidal Hudaybiyata. Rafi' bin Makis ini termasuk orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di embargo di Hudaybiyah. Apa kata Rafi' bin Makis? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul khuluqi namaun wa su'ul khuluqi syu'mun wal birru ziyadatun fil umri was sadaqatu tamna'u mitatas sau'i. Husnul khuluqi namaun, akhlak yang baik itu merupakan sesuatu yang bisa berkembang. Dengan akhlak yang baik orang akan menjadi baik, namanya akan menjadi tinggi. Di awal kita bahas adab dulu, baru orang punya ilmu setinggi apapun itu ilmu, kalau dia nggak beradab, nggak punya akhlak, nilainya jauh. Tapi jangan kita ambil kesimpulan kalau gitu mendingan berakhlak aja daripada berilmu. Jangan. Kita nggak ambil konklusi seperti itu. Kita berharapnya seiring sejalan antara orang berilmu dengan orang berakhlak, beradab. Jangan ada makalah yang kayak gitu kita ambil kesimpulannya. Kalau gitu daripada nggak berakhlak, daripada berilmu nggak berakhlak, mendingan berakhlak aja, udah nggak usah sekolah. Yang penting lu jadi orang bener, bisa kerja. Nggak, apalagi sekarang pakai sistem legalitas yang berbentuk kertas, ijazah. Orang kan menilai kita, kan kata Allah akan diangkat derajatnya bukan cuma sekedar dengan iman, tapi dengan ilmu. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan angkat derajat orang beriman dan juga berilmu. Ada ilmu, ada iman. Nah, iman tuh nanti masukin dalamnya adalah akhlak baik kepada Allah, akhlak kepada manusia. Dengan akhlak yang baik orang akan dinilai baik. Sekalipun tadi saya katakan, sekalipun dia punya kemampuan atau ilmunya agak kurang. Kalau kita pikir-pikir memang naluri basyariyah, naluri kemanusiaan. Kalau ada orang, taruhlah dia doktor, profesor, tapi dia punya kata-kata nggak pernah bisa dijaga, dia punya kalimat kasar, tukang bohong, nipu, orang demen kagak? Kagak. Tapi ada orang yang kagak sekolah misalnya, tapi dia punya akhlak baik, tutur katanya sopan, nggak pernah bohong, nurut. Orang demen yang kayak begitu. Itu naluri basyariyah. Nggak perlu pakai sekolah tinggi yang kayak gitu mah. Orang juga paham, orang baik banyak didemenin orang. Makanya akhlak yang baik, tutur kata yang sopan terkadang dimanfaatkan oleh orang lain untuk nipu malah. Ya. Orang kalau kata-katanya bagus, sifatnya bagus, tutur katanya sopan, ketika dia berhadapan dengan orang akan percaya. Mohon maaf kalau kita dengerin orang-orang yang di telepon tuh, mohon maaf Pak, kami dari perusahaan ini sebentar saja Pak minta waktunya untuk wawancara, kami ingin interview. Ngomong panjang ujung-ujung turut dari Sabang sampai Merauke, ujung-ujungnya apa? Asuransi. Gitu ya. Tapi kita dengerin, kenapa? Kita nggak langsung jawab, kamu nipu ya? Enggak, kenapa? Dia ngomongnya sopan. Coba kalau yang mama minta pulsa. Atau yang, ente di mana? Ingat nggak mana? Kenapa? Wah, di kantor polisi nih. Kita tolong dong, gini. Pas kita bilang, ente nipu ya? Keluar kebun binatang Ragunan, dari ujung A sampai Z. Begitu ya. Akhirnya kita keluar lagi, kita nggak demen, kita nggak dengerin. Tapi kalau orang yang ngomongnya baik, sekalipun awalnya kita nggak tahu, ujung-ujungnya dia nipu misalnya, kita masih kita tanggapi. Itu akhlak, pentingnya akhlak. Jadi dia dia bisa mengembangkan hal-hal yang baik buat diri kita. Wasu'ul khuluqi syu'mun, tapi sebaliknya akhlak yang buruk
atau akhlak yang tercela itu syu'mun, menjadi sebuah hal yang tercela, bisa jadi racun. Syum bisa racun, bisa hal-hal yang tercela. Itu akhlak yang buruk. Bahkan taruh kita sebagai anak, kalau akhlak kita baik, orang tua kita pun akan berkembang namanya menjadi baik. Anak siapa tuh? Ya, tapi kalau kita buruk akhlaknya, orang tua ke bawah enggak? Ya, apalagi ustadz ya. Wah, ya saya sering bilang kalau jadi ustadz sekali aja. Kalau jadi haji sekali aja. Itu nama akhlaknya baik. Jadi wah, ustadz mah kayak begitu. Haji mah kayak begitu. Satu ustadz sama haji. Tapi kalau sampai dua berabe. Ustadz sih gitu, jelek jadinya. Haji sih gitu, jadi dua. Jangan. Jadi akhlaknya jadi jelek. Wal birru ziyadatun fil amr, kebaikan bisa menambahkan umur. Lah emang bisa? Ya mahullah ma yasha wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa saja menghapus apa yang sudah Allah tetapkan atau Allah permanenkan. Hak prerogatif Allah. Satu sisi ya ditafsirkan seperti itu. Orang bikin peraturan, yang punya wewenang, presiden punya wewenang membuat sebuah peraturan. Sewaktu-waktu dia mau hapus atau dia mau ganti, bisa kagak? Bisa, dia punya wewenang. Kita punya ayam, ini ayam mau dipotong sekarang mau besok, terserah siapa? Terserah kita. Walaupun rencananya saya miara ayam buat nanti bulan Desember. Bukan tahun baru, bukan. Ulang tahun saya bukan tahun baru. Ustaz, pengen tahun baru bukan. Kita rencana bulan Desember misalnya, tuh ayam udah gede, besok kita nggak punya ayam, nggak punya lauk, potong besok boleh kagak? Sekalipun rencananya udah ditulis bulan Desember, tapi realitanya besok bisa-bisa aja. Sehingga kebaikan, albir kebaikan bisa menambahkan umur seseorang, bisa. Kalau ngelihat tafsiran ke arah sana. Kenapa? Yang punya hak prerogatif Allah. Ada yang mengartikan maksudnya bertambah umur di sini keberkahannya. Kalau kita lihat orang-orang kadang-kadang menuju Ramadan, dia bilang apa? Perasaan baru kemarin puasa. Ini udah mau puasa lagi. Gitu ya. Berarti keberkahannya ada nggak? Waktu terasa cepat. Berkaca kepada para ulama salafus saleh, Imam Nawawi umurnya nggak nyampe 50 tahun kalau nggak salah, tapi karangannya luar biasa banyak. Dan dulu nggak ada laptop, nggak ada komputer kayak sekarang, nggak ada Google yang bisa searching, Ctrl C, Ctrl V, cepet kan? Searching, Ctrl C, Ctrl V, langsung potong, copy, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, begitu terus, bisa, cepet. Tapi dulu nggak ada. Karangan Imam Nawawi itu banyaknya luar biasa, berjilid-jilid. Bukan cuma belasan, bisa puluhan. Banyak sekali. Dan itu ditulis pakai tangan. Andai logika kita, umur kita nggak bakalan, atau umur beliau, Allah yarham, nggak cukup. Kalau logika nggak cukup untuk nulis. Nah kalau sekarang kan bisa ngopi-ngopi. Kita ada buah pemikiran sendiri dari hadis yang beliau hafal, Al-Quran yang beliau, dia tulis. Keberkahan umur. Tuh. Ya, kita berharap berkah kita punya umur dengan cara berbuat baik, termasuk diantaranya silaturahim. Silaturahim kan termasuk albir. Orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka silakan sering-sering silaturahim. Orang silaturahim panjang umurnya, banyak rezekinya. Ya minimal ente silaturahim kemarin dapat air tuh. Rezeki bukan? Rezeki. Datang ke rumah teman, siapa tahu ternyata teman lagi ada objekan, ada job. Nah kebetulan ente datang, lagi ada kerjaan yang butuh bantuan ente, bisa jadi rezeki buat kita. Tambah umurnya dengan keberkahannya, atau betul-betul dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu tamna'u mitatasu, dan sedekah bisa mencegah buruknya bangkai. Maksudnya sedekah bisa mencegah keburukan. Kita sering dengar riwayat yang mengatakan as-sadaqah tadfa'ul bala wa tajlibur rizqa. Dengan sedekah bisa menolak bencana, ya, menolak bala wa tajlibur rizqa, dan juga sedekah bisa menarik rezeki, insyaallah. Itu banyak sekali kisah-kisah, apalagi yang diceritakan sama Ustaz Yusuf Mansur ya, yang katanya sekarang masih dalam keadaan sakit, informasinya semoga Allah sehatkan. Nah banyak cerita dengan sedekah
rezekinya bertambah. Dengan sedekah, penyakitnya pun menjadi hilang. Abwabu husnul khuluq, bab tentang husnul khuluq, masih sama. Itu yang kemarin kita bahas tuh, yang barusan terakhir, masih fadilah atau keutamaan orang yang akhlaknya baik. Nah, sekarang bab keutamaan akhlak yang baik, bab akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik apa? Al-hadis tasi', hadis yang ke-9, al-haya'u. Apa haya? Coba lihat di filenya. Tadi saya kirim salah, berarti salah kirim. Al-haya artinya malu, bukan kemaluan ya. Orang yang punya malu itu orang yang baik. Nanti akan ada hadis al-haya la yati illa bi khairin. Malu nggak bakalan datang melainkan dengan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, al imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 lebih cabangnya, banyak cabang keimanan. Termasuk ada makalah riwayat mengatakan an-nazafatu minal iman, ya, kebersihan sebagian daripada iman, dan macam-macam lah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya, sifat malu, syu'batun minal iman, termasuk salah satu cabang dari iman. Dengan kata lain, ketika ada orang kagak punya malu, berarti dia kagak punya iman. Selesai. Gitu ya. Al-haditsul ashir, hadis yang ke-10, an Imran ibni Husain, dari Imran bin Husain, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la yati illa bi khairin. Tadi itu yang saya bilang, al haya, rasa malu, la yati illa bi khairin, tidak bakalan datang kecuali dengan kebaikan, dengan sesuatu yang baik. Insya Allah orang yang punya malu, dia orang baik. Tapi malu di sini harus dibedakan. Malu dalam kebaikan, bukan malu yang artinya pengecut. Mursalat, ini giliran ente maju ke depan, baca hafalan ente di hadapan jamaah. Enggak Ustaz, malu. Itu malunya enggak bagus. Kalau malunya santri kayak begitu enggak bagus. Itu namanya bukan malu, tapi takut, minder. Ini malu berbuat buruk, malu berbuat maksiat. Jadi kalau orang yang punya malu, misalnya orang kerja, dia pengen berbuat kotor gitu cara kerjanya. Saya malu kalau berbuat kayak begini, saya udah digaji, masa masih ngilep, masa masih ngebohong, malu saya. Nah, itu malu yang benar. Makanya orang yang punya rasa malu itu orang yang baik. Makanya kita nggak habis pikir ketika ada orang-orang yang di sana, di negara lain, di negara abrakadabra, dia nyolong, dia korupsi, malah melambaikan tangan di hadapan khalayak ramai. Punya malu kagak kayak begitu? Orang baik bukan? Bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong sama mursalat barusan. Allah haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu datang pasti bersama dengan satu kebaikan. Nah, orang sekarang kagak malu-malu berbuat kejahatan. Dia ambil kucing, dia cekek itu kucing, dia sembelih, dia sate, masukin video di YouTube biar viral. Punya malu nggak tuh orang? Bukan orang baik. Zaman kurban kemarin, dia ngebohong, mau udah ketahuan dosa tadi. Tidak mau, nggak punya malu, udah tahu dia salah. Dia masukin YouTube, ngeprank, ngasih daging kurban pakai plastik begitu, isinya sampah. Dosa nggak? Tapi dia sebarluaskan dengan bangganya. Berarti kagak punya. Berarti orang baik bukan? Bukan. Satu sisi bukan orang baik. Kalau nggak hadis yang sebelumnya, al haya syu'batun minal iman, malu sebagian daripada iman, cabang dari iman, berarti orang itu kagak punya iman. Banyak-banyak istighfar dah. Al hadis al-hadi asyara, hadis yang ke-11, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang dari golongan Ansar, wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i, dan dia sedang menasehati saudaranya karena malu. Faqala Rasulullah, da'hu, kata Nabi, biarin.
Fa innal haya minal iman, karena bahwasanya malu sebagian daripada iman. Kata bahasa kita, ngapa sih malu-maluin ente? Biarin, kata Nabi, malu sebagian daripada iman. Malunya malu yang benar, malu yang baik. Ada riwayat lain di kitab yang lain berkaitan dengan malu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah ente, kata Nabi, dengan sebenar-benarnya malu. Jangan maluin, tapi malu dengan benar-benar malu. Faqulna ya Nabi Allah, inna nastahya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kami udah punya rasa malu. Ini malu yang bagaimana? Qala laisa dzalika istihya, kata Nabi, bukan malu yang itu. Kalau malu basyariah, malu sifat kemanusiaan, normal. Orang keluar nggak pakai baju, malu kagak? Itu manusiawi, nggak ada kaitan dengan agama kita. Orang keluar nggak pakai baju nggak pasti berbicara agama. Orang pasti malu keluar kagak pakai baju kalau dia orang normal. Tapi ketika berkaitan dengan akhlak nanti, agama lain. Kata Nabi apa? Walakin man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfazir ra'sa wa ma hawa. Yang menyakiti betul-betul. Kalau kita ngomong orang-orang yang pada kagak sholat, inget ente nanti bakalan masuk neraka, sakor ente. Kita maki-maki kayak begitu misalnya, bukan dimaki-maki, dinasihatin, ente berjudi haram hukumnya. Ini harta yang dimakan haram, nanti buat anak istri haram, anak ente nanti bisa masuk neraka gara-gara beginian. Yang dinasihatin marah, dasar lu kagak ngerti, lu nggak tahu gua kerjaannya emang ini doang, lu mau nanggung urusan gua, urusan dunia gua sumpahin begini-begini misalnya, diijabah kagak? Itu kan bukan dalam rangka membuat sebuah kezaliman, tapi amar ma'ruf nahi munkar. Urusan orang kagak senang itu mah wajar, biasa. Nabi aja ketika ngomong belum tentu semua orang dengar. Walaupun Nabi udah minta sampai pamannya Nabi, sampai turun ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, ente nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang ente suka, nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang ente mau. Yang bisa ngasih hidayah siapa? Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Baligh anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan gitu. Kita cuma mubaligh saja. Jadi ya kalau orang yang punya malu karena Allah, pertama falyahfazir ra'sa, jaga dia punya kepala, isi kepalanya pikirannya, jangan Victor. Pikiran nyicil motor, pikiran kotor, jangan suuzon, tapi harus husnuzon. Jangan benar-benar kita, bahasa orang kulon, a priori berburuk sangka, itu kan ada dalam kepala. Pernah ada satu riwayat katanya Imam Auza'i kalau tidak salah, beliau pernah mengucapkan sebuah makalah tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah ahli bid'ah. Imam Abu Hanifah adalah seseorang yang nggak bagus perangainya. Intinya seperti itu. Didengarlah oleh sahabat-sahabatnya Abu Hanifah. Datang ke kediamannya Imam Auza'i. Karena Imam Auza'i ini ngelihat ada orang dari daerahnya Imam Abu Hanifah, ditanya, wahai fulan, kalau nggak salah Abdullah bin Mubarak atau siapa saya lupa, ditanya, wahai fulan, bagaimana menurut ente tentang Abu Hanifah? Begitu. Nah, sedangkan orang yang ditanya ini muridnya Abu Hanifah. Kemudian orang yang ditanya ini pulang. Diambillah buku-buku, kitab-kitab fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nama aslinya kan Nu'man, Imam Nu'man, Abu Nu'man. Nah, di situ dikasih kitab-kitab, qala Nu'man, berkata Nu'man. Baca Imam Auza'i itu. Dia baca, fatwanya begini. Sampai mau sholat ditunda dulu, selesai, dikantongin lagi, jadi imam, selesai sholat dibaca lagi. Ditanya sama Imam Auza'i, fulan, Nu'man ini siapa? Luar biasa, pendapatnya bagus-bagus, ilmunya tinggi, orang kayak gini harus diikutin. Apa kata orang yang ditanya itu? Dia itu adalah Abu Hanifah yang selama ini, kata Imam Auza'i, orang ahlul bid'ah yang perkataannya nggak boleh diikutin. Kata Imam Auza'i, dia istighfar,
bertobat, dia telah berburuk sangka. Direvisi perkataannya. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka. Jangan. Jaga kita punya kepala, kita punya akhlak jadinya. Jadi malu kita berbuat sesuatu yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah dari kepala kita ini. Wal batna fal yahfazir ra'sa wal yahfazil batna. Jaga perutnya, wa mawa'a. Jaga perut kita dari sesuatu yang diharamkan. Jangan isi ini perut dari hal-hal yang diharamkan. Daripada kita isi perut dengan sesuatu yang kecil atau sedikit tapi haram, mendingan banyak tapi halal, gitu ya. Bener. Iya, jangan sampai kita makan hal yang haram. Kullun lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, kata Nabi. Sesuatu yang tumbuh dari hal yang haram, neraka buat dia, lebih utama buat dia. Punya keluarga, anak istri dikasih makan dari hal yang haram, dari pendapatan yang haram, annaru aula bih, neraka lebih utama buat dia. Baik neraka hakiki atau neraka majazi. Nanti di akhirat dia masuk neraka, atau nanti di dunia majazi, bawaannya untuk ibadah berat aja. Kalau kita punya anak rada berat, disuruh sholat kagak mau sholat, berat disuruh ngaji kagak mau ngaji, istri juga begitu misalnya, istri diajak ngaji kagak mau ngaji, diajak ibadah nggak mau ibadah, susah. Kita mikir dah, ya Allah, apa ada hal-hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh anak istri kita termasuk kita? Nauzubillah, kita jaga itu. Jangan sampai makan yang haram. Ya kalau ada orang makan, ya sekarang mah jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah katanya. Yang penting bisa makan. Nah, ini orang nggak punya iman. Wal yadhkuril mauta wal bala. Yang ketiga, kalau orang yang benar-benar malu kepada Allah, dia senantiasa ingat mati dan bencana. Orang yang ingat mati, maka insya Allah dia nggak berani berbuat dosa. Makanya kita ada anjuran untuk ziarah kubur, kan tujuannya begitu katanya, untuk ingat mati. Awalnya dulu Nabi melarang orang ziarah kubur karena khawatir CLBK dengan Tuhan yang lama. Kan sebelumnya banyak orang yang menyembah kuburan. Tapi pada akhirnya diperbolehkan untuk ziarah kubur, termasuk perempuan, untuk mengambil ibroh. Kenapa? Nanti kita bakalan ke sana. Kan ada doanya ketika kita lewat pekuburan. Apa di sana doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau ya ahlal kubur, antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Selamatan buat kalian wahai penghuni kubur, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Ente duluan di sono, nanti kami bakalan nyusul. Bisa jadi ente duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, ente duluan, begitu ya? Iya. Ya, orang ngambil i'tibar. Wah, kata Nabi apa? Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Jadi kita ambil, ya Allah, kita hidup nggak bakalan lama. Apa yang kita udah siapin buat kematian? Gitu. Jangan mikirin dunia aja, pikirin akhirat. Wal bala. Jika orang ingat-ingat bencana sekarang nih, dan sekarang kita dalam kondisi pandemi kayak begini, masih banyak bencana nggak? Ya Allah, berarti kemampuan manusia yang katanya udah hebat, udah bisa tembus sampai bulan, ketika cuma ngadapin virus aja kita kalang kabut. Ketika orang mengatakan atau menuhankan ilmu pengetahuan, kalah cuma dengan virus yang katanya namanya corona atau covid. Menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan berenang, kita pikir, ya Allah, bencana yang nimpa ke kita apa karena kita banyak dosa? Makanya kita banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca di kitab yang lain, itu kemarin kita baca di Nasaul Hibad, ketika ada kemunkaran, ya kita harus tegakkan amar ma'ruf di sana dan nahi mungkar. Jangan sampai ketika Allah ngasih bencana ke satu kaum, sekalipun kita nggak berbuat maksiat di sana, kita kena kebagian gara-gara diem, mendiamkan atau diem terhadap perbuatan kemungkaran atau maksiat. Minimal hati kitanya benci. Wa man aradal akhirata taraka zinatil hayatid dunya wa atharal akhirata 'alal ula. Dan yang keempat, orang yang malu kepada Allah,
dia akan lebih memprioritaskan kehidupan akhirat, meninggalkan perhiasan dunia, dia lebih fokus kepada akhirat. Bukan berarti dunia ditinggalkan sepenuhnya, enggak. Kalau kita nanti umat Islam susah semua. Kita nggak bakalan dengar ada Masjid An-Nabawi yang megah, kita nggak akan dengar ada Masjid Pondok Indah yang bagus, kita nggak akan dengar, nggak akan lihat Masjid Istiqlal yang gede kayak begitu. Kalau bukan dari orang yang punya biaya, yang punya dana. Islam nggak menghendaki kita sebagai umat yang lemah secara finansial, enggak. Dunia silakan dicari, tapi akhirat lebih utama. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi sayangnya banyak orang yang lebih cinta kepada dunia, akhirat dia lupa. Yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur, kata Nabi. Orang lebih banyak cinta kepada kusur. Kusur itu istana bermegah-megah, dia bikin rumah. Wa yansaunal kubur, dia lupa sama kuburan nanti yang bakalan ditempatin. Kita jangan. Cari dunia silahkan, itu sebagai wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak punya dunia, bagaimana kita bisa berangkat haji ke Mekah yang biayanya paling kagak 40 juta? Emang kita mau ngesot? Kan kagak. Mekah itu bukan dari sini ke Cipondo yang bisa jalan kaki. Mekah itu nyebrang selat, nyebrang benua, butuh biaya. Dari mana kita cari? Dari dunia. Di dunia kita cari untuk ibadah. Dengan dunia yang dicari buat zakat, buat bangun masjid. Malu kita ngelihat di pinggir jalan yang pakai apa namanya, jaring-jaring, ada tuh dari agama lain. Saya sih belum nemuin agama lain, belum ada yang di agama kita. Malu kita. Coba kalau orang-orang kaya muslim, mereka menyumbangkan hartanya, jadi itu, masya Allah, jadi kita nggak bisa pikir emang apa tabiat kita yang salah atau bagaimana, Allahu alam. Giliran untuk acara-acara foya-foya, nyumbangnya pada main gede-gedean. Gampang, begitu gampang. Acara konser, galang dana konser, cepet. Panitia pembangunan masjid, lama udah. Kotak amal jalannya cepet banget, itu kayak jalan tol musim pandemi. Cepet banget. Apalagi sekarang kotak amalnya nggak boleh jalan katanya, ditaruh di pintu. Ya wassalam, ketemu kotak amal, assalamualaikum, selesai, wassalamualaikum, lewat. Ya Allah. Orang yang memprioritaskan kehidupan akhirat, dunianya jadi wasilah. Ketika dunia menjadi wasilah buat akhirat, akhirat juga yang akan dia dapat, begitu. Nah, itu orang yang malu, benar-benar malu, kata Nabi. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya. Orang yang melakukan 4 hal tadi, dia jaga kepalanya dan segala isinya, dia jaga perutnya, dia ingat kematian dan juga bencana yang menimpa kepada dia, dan yang keempat, dia lebih memprioritaskan kehidupan akhirat ketimbang dunia, maka itu orang yang benar-benar malu karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi, kata Nabi, al haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Nanti kita lanjutkan al-hadis tsani asyara, hadis yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di situ berjalan enggak ya? Ya. Insyaallah minggu depan kalau masih bisa streaming, kita streaming. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Jadi sekedar mengingatkan kembali, kemarin saya lewat tulisan, sekarang saya ungkapkan dengan lisan saya. Kita membahas kitab Tuhfatul Mushtaq. Ini karangan Syekh Muhibbuddin Ali bin Taqi Al-Misri, yang sebelumnya sudah bacakan full 40 hadis secara simai, yang sudah diijazahkan melalui lidah saya dari pengarangnya, dari Syekh Abu Amir Muhibbuddin Ali bin Taqi Al-Misri, yang sanadnya insyaallah sampai kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 40 hadis ini kita akan bahas beberapa hadis setiap malam Kamisnya insyaallah sampai selesai. Ini cukup sekian untuk malam ini. Nanti selanjutnya saya akan tanggapi di grup WhatsApp sampai pukul 21.00. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.